Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai memahami objek kajian ilmu dan sumber ilmu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Humaira Almiyasaro dengan NIM akhir 085 dan teman saya Abbas Sujiwa dengan NIM akhir 017, dan terakhir Nanda Novitasari dengan NIM akhir 034. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, filsafat adalah usaha manusia untuk mencari hakikat kebenaran dan memahami realitas secara mendasar. Dalam filsafat ilmu itu terdapat 3 kajian utama, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Jadi, pada dasarnya filsafat itu usaha manusia untuk mencari kebenaran yang paling mendasar dari segala sesuatu. Dalam filsafat itu yang kan terdapat 3 objek kajian utamanya. Yang pertama, Tuhan. Tuhan itu sebagai sumber tertinggi dari segala kehidupan. Pengetahuan tentang Tuhan dapat diperoleh melalui rasio. Jadi rasio atau akal budi atau pemikiran yang logis. Contohnya itu seperti argumen kosmologis dan teleologis, serta melalui wahyu yang diyakini sebagai kebenaran yang mutlak, yaitu petunjuk langsung dari Tuhan kepada manusia. Yang objek yang kedua yaitu manusia. Jadi manusia di sini itu perannya sebagai subjek pencari ilmu. Manusia dapat dipelajari dari berbagai dimensi, yaitu biologis, sosial, moral, dan juga spiritual. Jadi, filsafat itu memandang manusia tidak hanya dari sisi fisiknya saja, tetapi dari sisi akal, moralitas, perasaan, hingga kesadaran spiritualnya. Contohnya itu pertanyaan mengenai siapakah manusia, apakah tujuan manusia, dan bagaimana manusia seharusnya bertindak merupakan kajian dari filsafat mengenai manusia. Terus objek yang ketiga yaitu alam. Alam itu sebagai realitas objektif yang memiliki hukum-hukum tertentu. Jadi, alam di sini itu dipahami sebagai realitas yang mengelilingi manusia. Alam bukan sekedar benda mati, tetapi memiliki hukum-hukum keteraturan yang dapat dipelajari melalui pengamatan, penalaran. Terus manusia juga bisa memahami fenomena alam, menemukan hukum-hukumnya, serta memanfaatkan untuk kehidupan. Nah, untuk menggali pengetahuan tentang ketiga objek tersebut, filsafat itu mengintegrasikan keempat sumber ilmu, yaitu rasio atau berpikir logis dan kritis, empiris atau pengalaman, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan pengamatan langsung. Yang ketiga yaitu intuisi, yaitu kemampuan untuk menangkap kebenaran secara langsung tanpa proses berpikir yang panjang. Terus yang terakhir yaitu wahyu atau petunjuk dari Tuhan yang diyakini sebagai kebenaran absolut dan menjadi penuntun manusia. Dari latar belakang yang telah saya sampaikan, rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, bagaimana filsafat ilmu memandang Tuhan, manusia, dan alam sebagai objek kajian utama. Yang kedua, apa saja sumber pengetahuan dalam filsafat, serta perannya dalam pencarian kebenaran. Yang ketiga, bagaimana filsafat mengintegrasikan objek kajian dan sumber pengetahuan untuk mengetahui realitas secara menyeluruh. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami ambil, pembahasan yang pertama yaitu Tuhan. Tuhan dalam filsafat itu dipahami sebagai sumber tertinggi dari segala keberadaan. Upaya manusia untuk mengenal Tuhan itu dapat dilakukan melalui akal. Misalnya seperti yang telah saya sampaikan, yaitu melalui argumen kosmologis yang menyatakan bahwa segala sesuatu pasti memiliki sebab, sehingga pada akhirnya mengarah pada sebab yang pertama yang tidak disebabkan apapun, yaitu Tuhan. Selain itu terdapat argumen teleologis yang melihat keteraturan alam semesta sebagai bukti adanya perancang yang paling berkuasa, yaitu Tuhan. Meski akal manusia itu dapat memberikan argumen logis mengenai keberadaan Tuhan, filsafat ilmu tetap menekankan adanya batasan dalam kemampuan akal. Pikiran hanya dapat menjangkau beberapa aspek dari Tuhan. Contohnya itu penyebab pertama segala sesuatu atau sebagai pengatur tata alam, namun tidak mampu memahami esensi Tuhan secara keseluruhan. Hal ini itu disebabkan karena Tuhan memiliki sifat transenden melebihi ruang, waktu, dan
ruang waktu dan kategori logika yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, keterbatasan akal manusia dalam menjangkau hakikat Tuhan secara menyeluruh itu dapat dipecahkan dengan adanya wahyu. Wahyu di sini itu berperan sangat penting karena wahyu sendiri dipahami sebagai sumber kebenaran absolut yang tidak dapat dicapai oleh logika maupun pengalaman yang bersifat empiris. Melalui wahyu, manusia dapat mendapatkan pengetahuan langsung mengenai karakteristik Tuhan, arah hidup, serta pedoman moral yang sejalan dengan kehendaknya. Jadi di sini wahyu juga berfungsi sebagai pelengkap akal agar memahami Tuhan secara lebih mendalam. Baik, pembahasan yang kedua yaitu manusia dalam perspektif filsafat ilmu. Manusia dalam filsafat itu dipandang sebagai objek kajian yang istimewa karena selain menjadi objek, filsafat memandang manusia itu juga sebagai subjek yang mencari pengetahuan. Manusia juga dapat dikaji dari berbagai dimensi, seperti biologis, rasional, atau akal. Yang jadi manusia memiliki akal. Nah, akal itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Terus dari segi sosial juga, moral dan spiritual. Manusia itu memiliki dua sisi mendasar, yaitu sisi individual seperti berakal, memiliki kesadaran, dan spiritual, serta sisi sosial yaitu hidup bersama dalam masyarakat, membangun budaya dan peradaban. Manusia menjadi pusat refleksi filsafat karena manusialah yang merumuskan, mengembangkan, dan mengarahkan ilmu pengetahuan. Filsafat juga melihat manusia menjadi 3 perspektif. Yang pertama yaitu aspek ontologis atau mencari tahu hakikat dan kebenaran manusia. Yang kedua, aspek epistemologis yang menyelidiki cara manusia mendapatkan pengetahuan dan membangun pemahaman. Dan yang ketiga yaitu aspek aksiologis. Aksiologis yang menekankan nilai dan kegunaan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kemampuan logisnya manusia, manusia itu tidak hanya dapat merangkai ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematis saja, tetapi dapat juga dipertanggungjawabkan dari segi etika maupun logika juga. Tadi kan sudah dibilang kalau manusia itu tidak hanya sebagai objek kajian ilmu, tapi juga dapat menjadi subjek. Nah, contoh dari manusia sebagai objek itu manusia dapat dikaji di berbagai bidang ilmu, baik itu ilmu pengetahuan alam, sosial, maupun humaniora. Sedangkan contohnya manusia sebagai subjek itu, manusia itu dapat memanfaatkan akal pikirannya atau rasio dan pengalaman indrawinya atau pengalaman empiris, intuisi hingga wahyu untuk mengerti realitas di sekitarnya. Dalam pandangan filsafat itu penting untuk memahami manusia secara keseluruhan karena pengembangan ilmu pengetahuan pada akhirnya tergantung pada bagaimana manusia memahami dirinya sendiri. Jadi manusia itu bukan makhluk jasmani saja, tetapi manusia juga makhluk transendental yang mampu menangkap nilai moral dan kebenaran yang lebih tinggi. Dengan demikian, meski terbatas secara biologis, manusia juga memiliki potensi yang luas melalui akal, intuisi, moralitas, serta keterbukaan terhadap wahyu. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda. Objek kajian ilmu selanjutnya adalah alam. Alam semesta dan segala keteraturannya menjadi objek kajian penting baik dalam perspektif agama maupun sains. Dalam perspektif Islam sendiri, penciptaan alam memiliki tujuan untuk menjadi sarana bagi manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Secara logika, jika ada alam semesta, pasti ada zat yang menciptakannya. Langit dan bumi tidak mungkin muncul dengan sendirinya dan jelas bukan manusia yang menciptakannya. Jika manusia yang menciptakannya, pasti sudah ada banyak langit dan bumi yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang tidak mungkin ditandingi atau ditiru oleh manusia. Oleh sebab itu, dengan menjadikan alam sebagai objek kajian ilmu, manusia akan memahami Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Sedangkan dari segi ilmu pengetahuan, alam menjadi objek kajian yang dapat diamati, diteliti, dan dipelajari. Salah satu contohnya melalui fenomena alam yang terjadi. Melalui fenomena alam, manusia bisa menemukan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Misalnya, hukum gravitasi
hukum gravitasi, siklus air, atau keteraturan peredaran planet. Dengan kata lain, mempelajari alam bukan sekadar menambah pengetahuan tentang fisika, biologi, atau astronomi, tetapi juga menjadi jalan untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber kajian ilmu yang pertama yaitu rasio. Rasio merupakan sumber kajian ilmu yang beranggapan bahwa akal menjadi sumber utama pengetahuan. Dalam beberapa hal, akal bahkan dianggap dapat menemukan dan memaklumkan kebenaran sekalipun belum didukung oleh fakta empiris. Namun begitu, rasio tidak dapat berdiri sendiri, tapi tetap memerlukan kaitan dengan dunia nyata. Sehingga proses memperoleh pengetahuan terjadi ketika rasio berinteraksi dengan berbagai pengalaman empiris di dunia nyata. Sebagai contoh, seorang matematikawan yang mencoba membuktikan teorema dalam aljabar. Dalam hal ini, matematikawan menggunakan akal budi dan pemikiran deduktif untuk mengembangkan bukti matematis yang sah untuk suatu teorema. Misalnya, matematikawan tersebut mungkin mencoba membuktikan teorema Pythagoras yang menghubungkan panjang sisi dalam segitiga siku-siku. Mereka akan memulai dengan aksioma atau definisi yang diterima sebagai benar dalam matematika, seperti definisi segitiga siku-siku, dan kemudian menggunakan pemikiran logis dan deduktif untuk menguraikan bukti yang valid. Kedua, ada empiris. Empiris merupakan sumber kajian ilmu yang lebih memperhatikan arti pengamatan indrawi sebagai sumber sekaligus alat pencapaian pengetahuan. Dalam teori empiris, terdapat dua aspek pokok yaitu pertama ialah yang mengetahui atau subjek dan yang diketahui atau objek. Di antara keduanya terdapat alam nyata seperti fakta yang dapat diungkap. Kedua, pengujian kebenaran dari fakta didasarkan kepada pengalaman manusia. Maka, pernyataan ada atau tidak sesuatu haruslah memenuhi persyaratan pengujian pengamatan publik. Menurut John Locke, ketika manusia lahir, pikirannya masih kosong seperti kertas putih. Semua pengetahuan yang dimiliki manusia nantinya berasal dari pengalaman yang ditangkap lewat panca indera, lalu disimpan dalam pikiran itu. Contoh sumber pengetahuan dari perspektif empirisme adalah seorang ilmuwan yang mengadakan eksperimen untuk memahami reaksi kimia suatu zat. Dalam hal ini, ilmuwan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung, pengukuran, dan percobaan. Pengalaman indrawi yang diperoleh selama eksperimen tersebut menjadi dasar pengetahuan yang sah. Misalnya, ilmuwan tersebut mungkin melakukan eksperimen untuk memahami bagaimana suatu zat bereaksi dengan zat lain dalam kondisi tertentu, dengan mengamati perubahan warna, suhu, atau sifat-sifat fisik dan kimia lainnya selama eksperimen. Ilmuwan dapat mengumpulkan data empiris yang kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan ilmiah tentang reaksi kimia tersebut. Pengertian intuisi. Secara etimologis, intuisi berasal dari bahasa Latin intuere yang berarti melihat ke dalam atau merenung secara mendalam. Dalam filsafat, tokoh seperti Immanuel Kant menyebut intuisi sebagai pengetahuan priori yang hadir sebelum pengalaman empiris. Henry Bergson bahkan menekankan bahwa intuisi adalah sarana untuk memahami realitas secara langsung tanpa reduksi logis. Dalam psikologi modern, intuisi dipahami sebagai kemampuan bahwa sadar yang lahir dari akumulasi pengalaman, emosi, dan pengetahuan sebelumnya yang tersimpan dalam memori. Ketika seseorang menghadapi situasi tertentu, pengalaman tersebut muncul secara spontan dalam bentuk firasat atau keyakinan mendadak. Misalnya, seorang dokter dapat langsung mengetahui kondisi pasien hanya dari tanda-tanda kecil tanpa memeriksa panjang. Dalam Islam, intuisi sering dikaitkan dengan ilham atau bisikan kebaikan dari Allah atau firasah dalam kurung ketajaman batin. Rasulullah SAW bersabda, "Hati-hatilah terhadap firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hal ini menunjukkan bahwa intuisi yang benar dapat menjadi jalan menuju kebenaran apabila hati seseorang bersih dan dekat dengan Allah. Pengertian wahyu. Wahyu menurut bahasa berarti isyarat bisikan atau petunjuk yang datang dengan cepat dan tersembunyi. Secara istilah, wahyu adalah firman Allah SWT yang disampaikan kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia.
Wahyu berbeda dengan intuisi karena sifatnya transendental, absolut, dan terbebas dari kesalahan. Dalam Islam, wahyu memiliki bentuk beragam. Ada yang diturunkan melalui malaikat Jibril berupa mimpi yang benar atau ilham khusus yang hanya diberikan kepada Nabi. Al-Quran adalah bentuk wahyu yang paling sempurna dan universal. Wahyu berfungsi sebagai hudan atau petunjuk, furqan dalam kurung pembeda antara yang benar dan salah, dan syifa dalam kurung penyembuh hati. Berbeda dengan intuisi yang bersifat personal, wahyu bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Kebenaran mutlak tidak tergantung dan interpretasi manusia, meskipun penafsiran terhadap wahyu bisa berbeda sesuai konteks. Perbedaan intuisi dan wahyu. Perbedaan mendasar keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, sumber. Intuisi berasal dari potensi batin manusia, sementara wahyu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kebenaran. Intuisi bersifat relatif dan bisa salah, sedangkan wahyu mutlak benar. Ruang lingkup. Intuisi terbatas pada individu tertentu, sedangkan wahyu berlaku untuk seluruh umat manusia. Fungsinya yaitu intuisi berfungsi membantu individu dalam pengembalian keputusan, sementara wahyu menjadi pedoman hidup universal. Keterbatasan intuisi sangat dipengaruhi kondisi hati, pengalaman, dan lingkungan, sedangkan wahyu tidak terbatas karena langsung dari Tuhan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yakni filsafat ilmu memandang Tuhan, manusia, dan alam sebagai tiga objek utama yang saling terkait. Pemahaman terhadap ketiganya dicapai melalui 4 sumber pengetahuan, yaitu yang pertama rasio, kedua empiris, 3 intuisi, dan 4 wahyu. Integrasi ini menghasilkan pengetahuan yang utuh dan logis, faktual, spiritual, dan transendental, serta menegaskan bahwa filsafat ilmu bukan hanya sarana pencarian kebenaran, tetapi juga fondasi bagi pembangunan peradaban yang berlandasan moral, keadilan, dan makna hidup. Sekian penjelasan mengenai memahami objek, kajian ilmu, dan sumber ilmu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.